Ungkapan situasi. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mulai perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, seorang ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya. Perempuan yang mengandung daya juang yang besar dalam perjuangannya. Perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya cipta dan karya melampaui batasannya. Perempuan yang mencatat sejarah penting dalam kehidupan manusia. Perempuan yang menguasai arena hidup penuh tantangan dalam keahliannya. Yang menolak hakikat yang menisbatkan dirinya sekedar sebagai hiasan, sebagai yang wani ditata, atau yang bisa diatur, atau yang lemah. Syukur dan pujian kepada Allah yang menjadikan engkau ya Ibu sebagai citra Allah yang sejati, utuh, bermartabat, dan mulia. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, ya kekasih hati kami, sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan dan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi Maranatha. Selamat Hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu keempat Advent, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayan Tuhan. Di hari ibu yang diperingati pada hari Selasa 22 Desember mendatang. Ibadah hari ini merupakan ibadah hari Minggu tema khusus sebagai dalam rangkaian masa Advent. Tema hari ini adalah Teladan Seorang Maria. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta John F.C. Patiasina. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Allah. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kitab Bakti 18, bait pertama dan baitnya yang keempat.
Mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat Tuhan, mari masuk hadirat Tuhan yang kudus dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita di minggu pagi hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 9 yang menyatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Oh datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyebut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyebut Sang Immanuel. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan yang menyayangi anak dari kandungannya. Terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu, maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Pengasih bagaikan ibu yang mengasihi dan menggendong kami dalam welas asih yang tak bertepi. kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis kitab Ulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau, ya Tuhan, yang telah menuntun dan melindungi kami.
Maka dalam iman kepada Kristus, kami percaya bahwa Tuhan Allah Maha Pelindung sebagai induk yang melindungi, merawat, dan menuntun hidup keluarga-keluarga Kristen menuju sikap saling memberkati, saling membahagiakan, saling melindungi, saling melayani, dan saling menyempurnakan diri di dalam kesetiaan dan kebaikan. kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah. Terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa. Bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Rahimi bagaikan ibu yang menghibur, menguatkan, dan memulihkan anak-anaknya yang terluka. Kiranya kami dianugerahi dengan roh sukacita, kepercayaan, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, bahwa Allah memulihkan kehidupan. kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindakan kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah Sang Pengampun seperti ibu yang kasihnya tak terhingga sepanjang masa. Engkau mengajari kami bagaimana mencintai dengan tulus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk merangkul yang berbeda dengan kami, menjadi pelaku dan pekerja perdamaian, menghibur mereka yang berduka, dan bergerak merengkuh mereka yang dijauhkan dari kasih Kristus yang tiada batas itu. Bila dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kini saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Karenanya tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu dan dimampukan oleh Roh Kudus-Mu itu untuk melakukannya di dalam hidup beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mata syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian kadang mewakili perasaan seseorang atau juga bisa mewakili situasi tertentu. Bila perasaan yang penuh dengan sukacita, lagi sayang-sayangnya lagunya begini. Oh Tuhan, ku cinta Dia, ku sayang Dia, rindu Dia, inginkan Dia, butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk Dia. Tapi ada juga Bapak Ibu ketika lagunya itu dalam sebuah situasi, seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Bacaan kita pada hari ini mengungkapkan juga sebuah pujian yang disampaikan Raja Daud sebagai sebuah situasi ucapan syukur atas datangnya tabut perjanjian ke Bait Suci di Yerusalem. Mari kita melihat, meninjau kitab 1 Tawarikh yang ditulis oleh Ezra
pada saat bangsa Israel mengalami kekecewaan setelah kembali dari pembuangan di Babel. Kisah dalam 1 Tawarik hampir sama dengan kisah dalam kitab 2 Samuel. Kitab ini ditulis dengan tujuan agar umat tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan setia kepada umat dan juga kepada keturunan Raja Daud untuk tetap memerintah. Yang kedua adalah Ezra ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah memberikan umat yang terbaik di masa lalu, sudah memberkati umat di masa lalu. Konteks bacaan kita pada saat ini masuk dalam pasal 16 ayat 7-36 yang memperlihatkan Daud yang menaikkan doa syukur, doa pujian kepada Allah karena segala karyanya yang ajaib. Bacaan kita merupakan nyanyian yang disampaikan oleh orang Lewi, yaitu pelayan di bait suci ketika tabut perjanjian, yaitu yang berisi 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan, sampai di Yerusalem. Pujian yang dinaikkan ini adalah dari Mazmur 105 ayat 1-15 sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang telah menyertai perjalanan pemindahan tabut perjanjian hingga tiba di Yerusalem. Ada 5 hal yang disampaikan dalam pujian ini. Yang pertama, dalam ayat 8 ada 3 kata perintah, yaitu bersyukur, panggillah, dan perkenalkanlah, yang berarti umat diminta menceritakan perbuatan Tuhan kepada seluruh bangsa. Yang kedua, dalam ayat 9 ada 3 juga kata perintah, bernyanyilah, bermazmurlah, dan percakapkanlah, yang berarti bahwa umat diminta bersyukur atas penyertaan Tuhan yang menuntun umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yang ketiga, dalam ayat 10 umat diminta untuk bermegahlah dan bersuka hati karena Tuhan menyertai perjalanan tabut perjanjian hingga tiba di Yerusalem. Yang keempat, dalam ayat 11 umat diminta mencari Tuhan, kekuatannya dan wajahnya. Artinya umat diminta selalu berpengharapan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, bukan diri sendiri. Yang kelima, dalam ayat ke-12 umat diminta mengingat perbuatan ajaib, mukjizat, dan juga penghukuman Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar kepada umat sehingga semua ini dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita khususnya ketika kita hari ini merayakan hari ulang tahun atau hari Ibu yang ke-92, diingatkan kepada kita semua termasuk kaum ibu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas sebuah kebaikan kita, atas segala kebaikan Tuhan kepada kita. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, mari kita menceritakan perbuatan Tuhan kepada semua orang dengan tutur kata dan juga pola laku yang benar. Mari menjadi ibu yang menjadi pembawa damai dimanapun berada, sehingga kehadirannya selalu memberikan sukacita. Yang kedua, mari kita memuliakan dengan pujian kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya, mari kita memuji nama Tuhan, mengungkapkan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, kemudian mari kita bersuka cita dalam menjalani kehidupan ini karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sukacita harus kita naikkan kalau sampai hari ini kasih Tuhan memberkati kita, sehingga sukacita selalu menyertai kehidupan kita. Yang berikutnya, marilah berpengharapan bahwa Tuhan menjamin masa depan kita. Saat ini, mungkin kita sedang terpuruk dan seolah-olah tidak ada masa depan yang terjadi di depan kehidupan kita. Mari segera bangkit dan genggam tangan Tuhan. Maka Tuhan menopang untuk terus kita kuat berjalan, karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia kepada kita sampai selama-lamanya.
Oleh karena itu, mari yang berikutnya adalah percayakan dan percayalah bahwa mukjizatnya tetap ada sampai saat ini. Mari senantiasa semua kita berperkara, semua kita dapat menyelesaikan perkara kita dengan beriman teguh kepadanya. Mukjizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Nantikanlah mukjizat Tuhan, percayalah dengan mukjizat Tuhan, maka Dia akan menyempurnakan, menolong kita dengan mukjizatnya tersebut. Mari senantiasa sebagai ibu dan kita semua yang saat ini mendengar firman Tuhan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita mau berdoa kepada Tuhan? Karena jarak doa tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Mari kaum ibu menjadi tiang doa di dalam keluarga, agar keluarga Bapak Ibu Saudara, khususnya kaum ibu, selalu dikatakan diberkati oleh Tuhan. Selalu ada kekuatan di dalam kehidupan keluargamu. Jadi selamat untuk Hari Ibu yang ke-92. Jadilah ibu yang senantiasa memiliki sukacita, berpengharapan selalu hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli
dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman itu tertanam kuat di dalam hati kami dan pikiran kami, lalu kami wujud nyatakan dalam tindakan beriman kami setiap hari. Kuasa Roh Kudus-Mu biarlah menuntun kami, sehingga kami boleh menjalani firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa bahwa seluruh dunia termasuk bangsa kami yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19. Tuhan memberkati agar kami semua terhindar dari COVID-19. Bahkan ketika ada upaya-upaya setiap negara, bahkan pemerintah kami untuk pengadaan vaksin COVID-19 ini, Tuhan memberkati agar seluruh proses ini berjalan dengan baik, sehingga kami sebagai rakyat mendapatkan vaksin, lalu kami disembuhkan, dibebaskan dari COVID-19 ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi gereja kami. Biarlah gereja kami boleh melaksanakan juga fungsi dan tugasnya. Bahkan gereja kami juga boleh terus-menerus berjuang juga melawan COVID-19 ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa khususnya bagi kehidupan jemaat-Mu di GPIB. Biarlah Engkau memberkati dari tingkat sinodal mupel dan tingkat jemaat. Engkau memberkati baik di kota maupun di desa. Berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat-Mu GPIB Gideon Kelapa II Depok. Tuhan memberkati. Berkati para presbiter yang ada, berkati seluruh unit-unit misioner, bahkan berkati juga seluruh karyawan kantor. Engkau memberkati, biarlah tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kerjakan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi warga jemaat yang saat ini sedang bergumul menghadapi sakit penyakit yang ada. Tuhan memberkati agar mereka semua dibebaskan, disembuhkan dari sakit penyakit. Khususnya kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu juga yang mungkin terpapar COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberkati. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Peter Kapu bersama dengan anak kekasih Moni Kapu yang saat ini Tuhan sedang dirawat di Wisma Atlet. Tuhan memberkati. Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit ini, dari COVID-19 ini. Biarlah kasih Tuhan memberkati. Makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan medis Tuhan berkati sebagai alat untuk menyembuhkan Bapak Peter maupun saudara kekasih Monik, dan juga bersama seluruh mereka yang juga sementara dirawat di Wisma Atlet. Tuhan memberkati dan menyembuhkan mereka. Biarlah Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan medis sebagai alat untuk menyembuhkan mereka semua yang sedang sakit. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang punya pergumulan. Biarlah Tuhan juga tolong agar mereka kuat menghadapi pergumulan dengan kuasa tangan kasih Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan mereka semua. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi mereka yang mengucap syukur bertambah usia dalam 1 minggu ini, baik pertambahan usia mereka maupun pertambahan perkawinan mereka. Biarlah juga Tuhan memberkati. Bahkan kami juga berdoa bagi mereka yang mengucap syukur karena berbagai macam pemberian tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyertai.
mereka semua dalam cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat dan simpatisan dari GPIB Gideon Kelapa II Depok ini. Engkau memberkati setiap pribadi dan keluarga lepas keluarga. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai setiap pribadi dan keluarga lepas keluarga, sehingga setiap keluarga terus-menerus merasakan cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa khususnya buat Korps Brimob, Polri, dan anggota TNI yang menjaga keamanan bangsa negara kami. Juga Tuhan beri hikmat kepada mereka dari pimpinan sampai prajurit semuanya. Engkau memberkati agar mereka juga tetap siaga mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa buat seluruh program-program kerja yang dilaksanakan di jemaatmu di tempat ini. Engkau juga memberkati. Berdoa juga buat rencana ahli tugas Ketua Majelis Jemaat di GPIB Gideon Kelapa II yang dilaksanakan di bulan Januari. Engkau juga memberkati agar segala sesuatunya berjalan juga dengan baik. Bapa di surga, berkati minggu kerja dan minggu pelayanan kami, agar semua yang kami laksanakan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat kami yang turut mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada saat ini. Bagi kami yang telah melaksanakan tugas kami, baik liturgos, memberita firman Tuhan, pemandu pujian, organis, tim multimedia, segala sesuatu yang hari ini semua kami terlibat di dalam pelayanan, biarlah pelayanan yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat di rumah mereka atau di tempat atau dimanapun mereka berada yang menyaksikan atau mendengarkan atau mengikuti jalannya ibadah minggu pada saat ini. Engkau memberkati mereka semua. Dan jikalau kami menaikkan doa-doa pribadi dari tempat duduk kami masing-masing, biarlah Tuhan lihat, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarkanlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gerejamu, tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Warta Baca Minggu 20 Desember 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok menyampaikan terima kasih kepada Pendeta John F.C. Patiasina yang melayani ibadah hari Minggu 20 Desember 2020, para pelayan, paduan suara, vokal group, dan tim MM yang telah mengambil bagian pada ibadah hari Minggu 20 Desember 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Yang kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berulang tahun pada tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 26 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Perkenalkanlah, percakapkanlah, beritakanlah, dan lakukanlah perintah Tuhan
untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Yesus inginkan dirimu bersinar terang agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.